Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di Undead Evolution. Prom dan Seri sudah bertemu dengan dengan Tiel. Ya, si bocil Tiel itu minta tolong sama mereka berdua untuk menyelamatkan panti asuhan. Ya, seperti apa Krom dan Seri menyelamatkan panti asuhannya? Kita langsung aja lah dicapcus. Melihat Cherry, Pak Kumis tetap memohon untuk tidak mengambil bocil-bocil di panti asuhan. Ya, biar dirinya saja sebagai gantinya. Tapi si Jeff malah ketawa lepas. Ia sangat senang ketemu orang yang ia palak kemarin. Gue sedang nyari ente. Lah, ente malah datang sendiri. Walah, bener lagi. Krom mengingat kejadian kemarin di mana si Jeff ini memalaknya dengan kasar. Sekarang kau tidak bisa lari lagi muka pucat. Bersiaplah terisekai ke alam baka. Waduh, Pak Kumis jadi khawatir. Ia tidak mau Neng Seri dan temannya itu terluka hanya karena menolong panti asuhan. Walah, 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 kau mau melawan kami menggunakan pedang pendek itu? Waduh, udah karatan lagi. Daripada bertarung, kau lebih baik menjadi budak Evil Dragon. Itu ide yang lebih menarik daripada harus modar di sini. Gimana bocah muka pucat? Kau mau menjadi budak Evil Dragon tidak? Wanjir, dari kemarin Krom itu udah ngelawan monster ganas. Yah, si Ogre, King Gargoyle semua dilibas. Masa ujung-ujungnya jadi budak? Ya ogah lah tolol. Lebih baik kita adu tumbuk aja. Dan perang. Krom menyerang Jeff dengan tusukan pedang kecilnya. Jeff menahannya dengan mudah, tapi powernya si Krom ini terlalu kuat. Jeff sampai mundur. Jeff merasa kalau muka pucat ini levelnya lebih tinggi dari dirinya. Bangke bener ente. Dan wah, modar kau dan anjir, mau diserang malah ditusuk. Ya, si Jeff kaget. Untungnya ia berhasil mundur dan menghindari serangan Krom. Wah, selamat, selamat, selamat. Untung cuman kena armor. Ampun dah, hampir jantung gue tertusuk. Ucap Jeff shock. Gimana? Kau mau menyerah? Kau tidak sebanding dengan monster-monster yang pernah aku lawan. Ternyata kau lemah ya, ucap Krom sambil menodong pedangnya. Wanjir, Jeff jadi panik. Ia malah tidak berkutik, malahan sampai tangannya gemetaran itu dah. Tapi dari arah samping, si Red itu sudah menyiapkan sihir listriknya. Dan meluncurlah Thunderbolt dan Krang. Waduh, bahaya, serangan listrik yang kuat banget itu dadah. Krom langsung melompat mundur. Bahaya itu. Tapi ya, tidak hanya itu, si Red itu juga menyerangnya dengan pedang dan tang tang tang. Ditangkis serangan si Red. Red kaget, ternyata si muka pucat bukan orang sembarangan. Semua serangannya berhasil dihindari. Wanjir dah. Tapi Krom merasakan kalau si Red ini lebih besar levelnya daripada dirinya. Waduh dah, bahaya ini, levelnya terlalu tinggi. Kalau dalam wujud manusia, si Krom ini tidak bisa melawannya dengan seimbang. Ia harus berpikir untuk mengalahkannya dalam wujud manusia ini. Kalau pakai wujud asli sih, ya mereka berdua sudah pada modar dah. Kemudian Krom menyerang, tapi ditangkis. Ya, akhirnya mereka berdua pun adu tumbuk pakai pedang. Jeff yang melihat itu tidak percaya kalau si muka pucat bisa menandingi Red. Pantas saja ia kalah melawan si muka pucat itu. Tapi ini kesempatan, bagian belakangmu tidak dijaga. Oke, langsung ditusuk. Dan klang! Ternyata Sherry datang menangkis serangan si Jeff. Hei, lawanmu adalah aku. Ayo adu tumbuk, ucap Sherry. Akan tetapi, Jeff menekan Sherry. Sherry tidak kuat dan ia menghindar dari tebasan si Jeff. Wah, seneng banget dah. Si Sherry ini tidak bisa menahan pedangnya. Artinya, kau lebih rendah levelnya dibandingkan denganku. Levelmu lebih rendah. Wah, wah, wah. Saatnya gue ngebantai.
Sherry mulai waspada. Ia memahami kekuatannya tidak seimbang dengan si Jeff. Si Jeff pun nyengir. Ia merasa dirinya akan menang. Yah, belum tentu Ferguson. Kemudian kembali ke pertarungan Raid dan Chrome. Chrome merasa kesusahan. Serangannya tidak ada yang mengenai si Red sama sekali. Hei bodoh, sampai kapan kau mau melawan? Kau itu lebih lemah dariku. Udahlah, jangan sia-siakan tenagamu. Menyerah saja dan jadilah budak di Evil Dragon. Itu lebih baik daripada modar di sini, bangke. Ucap Red marah-marah. Kalau kau mau menyerah sekarang, aku akan mengampunimu. Aku tidak akan berkata dua kali ya. Pilihlah jadi budak atau modar di sini. Wanjir jadi budak. Oh gak bener. Ayah ibu gue modar. Daripada dimakan sama monster mereka lebih baik untuk modar. Dan gue sendiri ini, gue telah dihianati oleh rekan partiku sendiri. Dan sekarang menjadi undead. Walaupun aku lebih lemah, tapi aku sudah terbiasa melawan yang lebih kuat. Yah, ucap Krom dalam hati. Woi gondrong klimis, jadilah poin XP ku tolol, teriak Krom. Wanjir kalau gitu, gue langsung ulti aja ente, lightning sword. Waduh kaswat, pedangnya dialiri listrik. Krom kaget, ini pedangnya ngeri banget, cuk cuk. Bahaya ini, bahaya. Dan kemudian Red melompat dan menebas Krom dengan pedang listriknya. Krom menghindar, tapi ia tersengat listriknya. Wadidaw, gaswat. Wah, gaswat bener ini dah. Serangannya kuat banget. Waduh, nggak bisa nyerang balik ini. Listriknya terlalu sakit ini, bos. Sherry yang melihat itu jadi khawatir dengan Krom. Ia malah menoleh. Ya, si Jeff pun meluncurkan serangan. Ini kesempatan dan tang. Sherry kembali fokus dan menahan serangan Jeff. Ia menahan serangan Jeff dengan mudah. Wanjir, Jeff jadi kesal. Cewek ini sangat susah untuk dikalahkan. Hei manusia tolol, pergilah dari panti asuhan atau kami akan mengkill kalian semua. Ucap Sherry. Wanjir, diomongin seperti itu. Jeff jadi marah. Ia langsung menebas Sherry dengan pedangnya dan wah. Sherry pun dengan mudah menahan serangan Jeff. Tapi kita kembali ke Chrome. Red masih menyerang dengan serangan pedang listriknya. Chrome masih terpojok. Ia cuma menghindar dari tadi. Gaswat dah. Susah sekali menyerang si rambut klimis ini. Hei muka pucat, kenapa kau menghindar? Bukannya kau mau modar? Kalau kau nggak mau modar, bertarunglah dengan sungguh-sungguh. Ucap Red. Walah beneran nih bertarung sungguh-sungguh. Oke gasken, gue lepas saja skill Mas Red. Tapi ada bocil, ada seri. Yah mereka melihatku. Gaswat dah, bisa ketakutan dah mereka. Kalau ada shifter di sini, terlalu ganas. Jangan dulu deh. Rom masih memerlukan Sherry untuk menjelajahi desa outfit. Oke lah, akan ku cari cara lain. Kemudian Red mendekat. Ia pun menyerang dengan lightning bolt. Chrome kaget dan puar. Wanjir, gagal menghindar. Tangan Chrome terkena tusukan petir. Dan ternyata Red datang dengan pedangnya. Ya, pedang listriknya itu ya. Dan bunyi. Ditusuklah si Chrome. Ya ditusuk dengan pedang listrik. Chrome gak bisa menghindar dan crot. Chrome tertusuk pedang listrik. Pak Kumis khawatir itu bocah terkena serangan si rambut klimis. Itu serangan fatal. Ya, serangan Red menancap di tubuh Chrome. Tapi, ya ada yang aneh. Lah, malah nggak bisa dicabut pedangnya. Waduh, malah mengeras. Apa yang kau lakukan, ha? Si Red malah bingung, ini kenapa pedangnya tidak bisa dicabut. Ternyata perutnya si Chrome telah diubah menjadi perut shifter. Dan tangannya juga berubah menjadi tangan shifter. Red kaget. Apa-apaan kau ini? Yah, malahan jadi dingin banget. Wanjir, kau ini sebenarnya apa? Dan wurah, Chrome menyerang dengan cakarnya dan tuak. Dihajar dah si Red.
ia langsung pingsan. Wanjir sekali serang langsung pingsan. Yah, ini tinju Mike Tyson tolol, kau terkena tinju tangan besi. Yah, Pak Kumis kaget. Nih bocah gak kenapa-napa ditusuk. Siapa sebenarnya bocah ini? Jeff juga kaget. Yah, kapten ketiga dari Evil Dragon kalah sama bocah aneh. Wanjir gimana ini? Yah, Krom pun mencabut pedang itu dari tubuhnya. Ia pun menodong pedangnya ke arah Jeff. Hei, mau lanjut kagak? Atau yah ente mau gue kill sekarang juga? Ucap Krom. Sekarang dua lawan satu bodoh. Apa kau mau lanjut? Tambah seri. Waduh, Jeff terkepung. Ia malah panik sendiri. Akan tetapi, Jeff malah memegang lehernya dan wush. Dari mulutnya si Jeff, ia menyemburkan poison mist. Itu asap beracun yang berasal dari dungeon dan biar wadidaw, si Jeff malah memecahkan kaca jendela. Ia mau kabur, ia pun kesal dan akan kembali lagi untuk menuntut balas. Awas saja kau ya, jangan macam-macam sama Evil Dragon, kalian bakal modar. Ya, kalian berdua bakal modar dengan sengsara. Jangan harap kalian bisa lolos, ha? Oldfit ini adalah daerah kekuasaan Evil Dragon. Kalian akan tahu akibatnya nanti. Dan ya, Jeff pun kabur. Ia pergi lompat dari jendela. Yah, malahan Sherry dan Chrome cuman bisa memandangi jendela yang telah kosong. Wadidaw. Sherry merasa lega karena ia berhasil mengalahkan anak buah Evil Dragon. Yah, sementara ini aman dari Evil Dragon. Chrome sendiri sedang menyembuhkan dirinya dengan skill regenerasi. Tapi Chrome kepikiran, jika para manusia ini sangat kuat, artinya akan sangat susah sekali jika dilawan dalam bentuk manusia. Mungkin akan lebih mudah jika dilawan dalam bentuk shift shifter. Dan ya, beberapa saat kemudian, Pak Kumis diobati dan ia duduk di kursi. Para bocil mulai tenang, mereka berada di samping Pak Kumis. Krom dan Seri merasa senang karena para bocil selamat dan Pak Kumis tidak modar itu ya. Ia bisa melanjutkan aktivitas panti asuhannya kembali dan terlihat para bocil tersenyum ke arah mereka berdua. Mereka semua mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong dari para penjahat. Pak Kumis pun berterima kasih kepada Krom. Ia khawatir dengan luka tusuk dari si Raid. Apa tidak apa-apa? Ya, Krom pun menjelaskan kalau ia punya skill heal. Jadi, ya ini mah luka biasa Pak Kumis. Akan tetapi MP-nya mulai menipis. Ya, ia harus segera kembali ke penginapan. Tapi Sherry malah menyuruh Pak Kumis dan para bocil untuk pergi dari outfit. Kalau tetap di sini bisa berbahaya. Evil Dragon pasti akan kembali ke panti asuhan dengan banyak anggotanya. Sherry menyuruh Pak Kumis untuk segera pergi dari desa outfit. Tapi Pak Kumis tidak bisa melakukannya, soalnya mereka tidak punya biaya untuk pindah ke kota lain. Ini terlalu berat bagi Pak Kumis, apalagi kalau mau pindah ke ibu kota itu ya, di sana pajaknya sangat mahal. Jadinya mereka tidak bisa membayar pajak. Ya, gimana caranya membayar pajak mereka sendiri tidak berpenghasilan? Tapi Sherry meyakinkan untuk pindah saja ke tempat lain. Sherry akan berusaha menutupi biayanya. Soalnya daripada di outfit diancam sama Evil Dragon, ini terlalu berbahaya. Tapi ya Pak Kumis tidak bisa. Ia malah lebih khawatir dengan Krom sama Sherry. Karena yang pertama diincar pasti Krom dan Sherry yang sudah menghajar Evil Dragon. Di sini seharusnya yang segera pergi adalah Neng Sherry dan Mas Krom. Apalagi si Jeff itu kabur ya. Ia pasti melapor ke pimpinan Evil Dragon. Jadi lebih baik Krom dan Sherry segera pergi dari outfit karena Evil Dragon pasti menuntut balas. Wanjir, Krom memahami itu. Ia jadi murung melihat kenyataan ini. Dan ya, beberapa saat kemudian.
Sherry minta maaf sama Chrome karena telah melibatkan Chrome ke dalam situasi yang berbahaya. Ia pun bertanya apa yang akan dilakukan sama Chrome setelah ini. Ya, Chrome mau ke penginapan dulu dan istirahat sementara. Dan setelah itu, Chrome akan OTW ke dungeon. Tapi Sherry sepertinya cemas. Ia masih kepikiran panti asuhan. Sherry merasa dirinya perlu melindungi masa depan anak-anak di panti asuhan. Chrome memahami itu, tapi daripada khawatir lebih baik cari dungeonnya saja. Soalnya dungeon ini adalah penyebab si Evil Dragon berada di outfit. Yah, Chrome pun bertanya sebenarnya ada di mana dungeon Hall of Disaster yang ada di desa outfit. Yah, ia mau ke situ soalnya. Ditanya seperti itu, Sherry menjelaskan kalau Dungeon Hall of Disaster sangat berbahaya kalau beberapa tahun yang lalu prajurit kerajaan telah dikerahkan untuk mengkill para monster di situ. Tapi malah para prajuritnya pada modar. Ya, gagal dah misinya. Waduh dah, Krom sedikit berpikir untuk ke situ. Tapi inilah tujuannya datang ke outfit. Ia mau mencari monster yang lebih kuat untuk naik level. Dan kalau Krom berhasil ngekill bos monsternya, si Evil Dragon pasti kehilangan posisinya. Mereka tidak akan menjajah lagi. Ya, kayak Israel itu ya yang suka menjajah, wadidaw. Ya oke dah, langsung ajalah di-kill itu si bos dungeon-nya dan setelah itu Evil Dragon-nya pasti KO. Sekali jalan, dua bidak dimakan. Mantap. Dan okelah rencana pun dibuat sampai scene ini bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos-bos semuanya, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Salam cus.